denganmu. Kalau sampai saat ini kami boleh berjumpa denganmu, kami tahu Tuhan Kau sangat mengasihi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, dan sampaikan isi hatimu buat kami semua Bapa, karena kami tahu Kau sangat mengasihi kami semua. Kau tidak mau kami binasa, Kau tidak mau kami kalah, Kau tidak mau Tuhan kami alami saat ini Tuhan, yaitu Tuhan saat ini Tuhan masih terpuruk Tuhan, tapi Kau mau hidup kami Tuhan diselamatkan. Terima kehidupan kekal, terima kemenangan demi kemenangan Bapa, bahkan kemuliaan demi kemuliaan. Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami Bapa. Sampaikan isi hatimu Bapa, ambil alih hamba-Mu dalam berbicara, biarkan Kau berbicara pada kami semua. Kami semua diberkati, tidak ada satupun yang tidak. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, percaya katakan amin. Haleluya, kemuliaannya bagi Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari ya, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan ya, bagaimana saat ini situasi yang seperti begini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ya. Kita tahu banyak goncangan di mana-mana Bapak Ibu, semuanya tergoncang ya, pekerjaan, perekonomian ya, sakit penyakit apapun di muka bumi ini tidak ada yang ya saat ini semuanya tenang-tenang, semuanya ada goncangan Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan ya supaya saat ini kita tadi tidak tergoncangkan ya. Tuhan mau sampaikan pada kita dalam hidup kita Bapak Ibu ya, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Karena apa? Ya kita tahu iblis itu tidak tinggal diam, apalagi kedatangannya sudah sangat dekat Bapak Ibu ya. Iblis mau di dalam kehidupan kita itu meninggalkan Yesus, iblis mau kita tidak selamat, tetapi Tuhan memberitahu dalam hidup kita. Percaya Bapak Ibu ya, Tuhan pasti selamatkan kita. Dia tidak bisa memungkiri dirinya sebagai juru selamat. Nah, bagaimana supaya kita terima keselamatan Bapak Ibu? Hadapi apapun, ayo ya, tidak ada cara lain. Kata Tuhan, melekat pada sumbernya. Yang juga katakan amin. Katakan kiri kanan, melekat pada sumbernya. Siapa sumbernya kita? Yesus Bapak Ibu. Kita harus melekat pada sumbernya, itu Yesus Bapak Ibu. Sumber berkat, sumber kehidupan, sumber masa depan kita. Jadi kita akan baca Galatia 3 ya, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29 Bapak Ibu. Saya akan baca yang genap, nanti Bapak Ibu ayat yang ganjil ya. Kemudian selanjutnya saya, setelah itu Bapak Ibu ya. Galatia 3 Bapak Ibu, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Sudah? Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Silakan 27. Karena kamu semua yang dikatakan dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Silakan 1, 2, 3. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Berarti saat ini kita diingatkan oleh Tuhan Bapak Ibu, di firman Tuhan ini katakan kita disebut sebagai anak Allah ya, anak-anak Allah karena kita beriman kepada Yesus. Jadi ingat ya, kalau kita beriman kepada Yesus, kita ini adalah anak-anak Allah. Yang sudah katakan amin. Nomor kiri kanan, kita anak Allah. Haleluya ya, kita anak Allah Bapak Ibu, beriman kepada Yesus ya. Kemudian dikatakan lagi tadi di firman Tuhan katakan itu kita disebut sebagai orang yang merdeka karena sudah ditebus dengan kuasa darah Yesus ya. Kita sudah ditebus Bapak Ibu, dulu kita itu miliknya Yesus, tapi apa? Karena dosa Adam dan Hawa akhirnya yaitu iblis Bapak Ibu menguasai manusia, tapi saat ini kita bersyukur ditebus dengan kuasa darah Yesus. Yang ketiga, Tuhan mau katakan Bapak Ibu, ingat yaitu bahwasanya jangan yaitu kita takut. Tuhan mau katakan kita disebut sebagai keturunan Abraham. Luar biasa ya, kita ini keturunan Abraham Bapak Ibu, yaitu apa? Yang berhak terima janji Allah ya. Keturunan Abraham, kita katakan kiri kanan, keturunan Abraham ya, yang berhak terima janji Allah. Keturunan Abraham secara rohani Bapak Ibu ya, itu penting sekali dari kita ya. Ini berhak terima janji Allah. Coba Abraham itu terima janji Allah, dia diberkati loh Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu bagaimana kita mau saat ini tiru Abraham Bapak Ibu yaitu apa? Lalu yaitu kalau kita melihat janji apa yang diberikan Tuhan yaitu kepada Abraham, kita harus tahu Bapak Ibu, kalau kita keturunan Abraham, kita harus tahu janji apa sih yang Tuhan berikan itu kepada Abraham. Ternyata dan gini sudah Tuhan kasih janji. Nah, bagaimana Abraham itu menyikapinya? Itu penting Bapak Ibu. Berapa banyak kita kadang-kadang diberikan janji oleh Tuhan, tapi kita menyikapinya yaitu kadang
kadang-kadang tadi Bapak Ibu santai-santai, kadang-kadang kita tidak melakukan apapun yang tadi kita tidak percaya, kadang-kadang kita tidak bertindak apapun yang Tuhan sudah janjikan. Nah, hari ini kita tahu Bapak Ibu yang dilakukan oleh Abraham, janji Tuhan dulu yang diberikan kepada Abraham. Apa itu? Ayo kita baca itu, Kejadian 12 ayat 2 dan ayat 3. Ini adalah janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham, ya. Tuhan memberikan ini kepada Abraham. Nah, kita jangan lupa loh, kita ini keturunan Abraham, ya. Berarti kita juga terima. Yang sudah katakan amin. Waktu kita memperkatakan firman ini, kita responi Bapak Ibu, ya. Karena kita ini keturunan Abraham juga, ya. Ayo kita berkatakan Kejadian 12 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Haleluya. Jelas-jelas berarti ini juga janji Tuhan dalam hidup kita, karena kita keturunan Abraham, yaitu apa Tuhan katakan, engkau akan jadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau akan jadi termasuk, engkau akan jadi berkat Bapak Ibu. Bahkan juga yaitu apa, siapa yang memberkati engkau, mereka akan diberkati. Tapi siapa yang mengutuki engkau, jadi katakan diri kanan, gak usah takut dikutuki orang. Haleluya. Karena nanti ya tuh, ingat Bapak Ibu, ya Tuhan yang berperkara, bukan kita. Makanya gak usah dibalas, ya. Kalau orang mengutuki kita gak usah dibalas Bapak Ibu. Nah, ini janji Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu, yaitu apa, janji Tuhan dalam kehidupan Abraham. Nah, kita juga adalah keturunan Abraham. Apa yang saat ini yang dilakukan oleh Abraham Bapak Ibu? Ternyata ya, yaitu apa, saat ini kalau kita dapat janji ini Bapak Ibu, kita juga harus ikuti seperti Abraham. Akhirnya saya tanya Bapak Ibu, akhirnya Abraham jadi nggak yang dijanjikan oleh Tuhan? Digenapi nggak? Digenapi semua Bapak Ibu. Jadi bangsa yang besar, diberkati, jadi berkat Bapak Ibu, bahkan termasuk. Mereka kalau kita melihat itu termasuk, itu sampai keturunannya loh Bapak Ibu, sampai hari tuanya, ya itu diberkati. Abraham diberkati. Mau sampai hari tua diberkati Tuhan? Katakan dari kanan, sampai tua, sampai Tuhan Yesus datang. Nggak tahu ya toh usia kita berapa, tapi janji Tuhan. Ayo kita baca itu Kejadian 24. Ini kita pegang ya, janji Tuhan pasti kita sungguh-sungguh juga terima. Kejadian 24 ayat yang ke-1. Semua perkatakan Bapak Ibu, ya jangan lupa. Hadapi apapun hidup ini, kok saya masih muda aja begitu, sebagaimana nanti hari tuaku. Nggak usah takut, ini yang Tuhan janjikan. 1, 2, 3. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Mulai kiri kanan, diberkati dalam segala hal sampai hari tua. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Diberkati, ya. Berarti kalau sampai hari tua kita, berarti sampai anak menantu cucu keturunan kita, sampai cicit kita. Kalau kita diizinkan Tuhan ya punya cicit ya Bapak Ibu, ya. Berarti ini yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita, kan? Apa yang saat ini kita lihat Bapak Ibu, Abraham melakukan apa Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, Abraham ini meyakini. Dia responnya apa waktu kok kenapa kok Abraham akhirnya terima berkat itu, janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Dia meyakini, dia punya iman Bapak Ibu. Itu penting Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau Tuhan berjanji apapun tadi sampai hari tuamu, aku berkati engkau. Katakan kiri kanan, percaya. Percaya. Amin. Punya iman. Abraham ini meyakini. Tuhan katakan Bapak Ibu, waktu Abraham itu meyakini, itu janji Tuhan Bapak Ibu, ya toh, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ulangan 15 ayat 6. Waktu Abraham itu meyakini, Tuhan katakan diperhitungkan oleh Tuhan apa yang engkau percaya itu. Bukan cuma itu, waktu Abraham percaya Bapak Ibu, Ibrani 11 ya toh, ayat yang ke-6, engkau terima upah. Tuhan katakan tadi ya toh, Yohanes 11 ayat 40, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu, apa itu Bu kemuliaan Allah? Ingat Bapak Ibu, mujizat. Katakan kiri kanan, mujizat. Amin. Enak kita ini Bapak Ibu, cuma percaya. Ya toh, Roma 10 ayat 10, dalam hatimu percaya dibenarkan, mulutmu mengaku diselamatkan. Cuma percaya loh Bapak Ibu, ya toh. Nah, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Bapak Ibu, bahwasanya yaitu apa? Tuhan katakan Abraham ini percaya kepada Allah, yaitu apa? Maka Allah perhitungan itu juga terjadi dalam
dalam Galatia 3. Kita baca ya, Galatia 3 ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Galatia 3 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Tuhan mau tunjukkan itu kepada kita. Hari ini kalau kepengen janji Tuhan itu digenapi, kita sebagai keturunan Abraham, kalau Abraham diberkati, kita juga Bapak Ibu. Kuncinya adalah kita harus ingat ini, Galatia 3 ayat 6 dan ayat 7. 1, 2, 3. Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Amin. Kita anak-anak Abraham Bapak Ibu ya. Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu ya. Jadi kita diingatkan oleh Tuhan, hidup kita itu hidup dari iman Bapak Ibu. Bahkan Tuhan mau katakan ya, kalau kita itu hidup dari iman, kita juga akan seperti Abraham, diberkati juga bersama-sama dengan Abraham Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau ingatkan itu di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Di mana saya melihat Bapak Ibu ya, itu Rasul Paulus juga katakan begini Bapak Ibu, di mana Rasul Paulus ini juga mengakui Bapak Ibu bahwasanya ini loh Bapak Ibu, apapun yang saat ini ternyata dia itu sungguh-sungguh meresponi, yaitu bahwasanya kalau kita itu Bapak Ibu, kita itu tidak bisa diselamatkan ya, kalau kita itu tidak beriman kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu, kita pasti tidak akan diselamatkan kalau kita itu tidak beriman kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saat ini berarti diselamatkan itu hidup kekal ya. Kalau saat ini itu kehidupan kekal aja, kita itu harus punya iman. Nah apalagi saat ini kalau kita itu ya toh, pasti semua orang itu pasti kepingin ya toh, punya harapan ya toh, di dalam kehidupan kita. Hidup ini pasti kepingin ini, kepingin itu, kebutuhan ini, kebutuhan itu. Ya berarti Bapak Ibu, Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita pun juga kalau kepingin tadi Bapak Ibu, terima pertolongan Tuhan, terima keselamatan Tuhan ya, dari apapun, kepingin apapun Bapak Ibu, kuncinya harus punya iman. Nggak bisa lepas loh Bapak Ibu kita dari iman itu Bapak Ibu. Iman itu apa sih? Ibrani 11 ayat 1 itu fondasi dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi benar Bapak Ibu, saya merasa ya, dengan iman itu kita bisa mendapat apapun Bapak Ibu. Bapak juga bilang itu ya, Ibrani 11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang saat ini kita harapkan, tetapi bukti sesuatu tidak kita lihat. Banyak kita punya pengharapan, makanya Bapak Ibu nggak usah lihat dulu, katakan kiri kanan, nggak usah lihat dulu, harapanmu pasti jadi. Amin. Karena Abraham pun juga seperti itu. Ayo kita tiru lagi Bapak Ibu, kenapa ya Abraham kok bisa jadi ya toh, Tuhan mau katakan dari kita. Tuhan sudah ingatkan itu Yohanes 15 Bapak Ibu ayat yang ke-5. Tuhan ingatkan ya, di luar aku engkau tidak bisa apa-apa nih ya, Yohanes 15 ayat 5. Berarti Tuhan mau sampaikan iman kita kepada Yesus, pengharapan kita kepada Yesus, dia juru selamat, dia sanggup melakukan segala hal Bapak Ibu. Tuhan mau ingatkan lagi dalam hidup kita, kalau Tuhan katakan engkau tidak bisa apa-apa, ingat di luar aku engkau tidak bisa apa-apa. Jadi kita harus beriman, kalau kita bisa berbuat apapun, kita bisa mendapatkan apapun, berarti harus Yohanes 15 ayat 7. Ayo kita perkatakan itu, Yohanes 15 ayat 7. Mari kita perkatakan Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu ya tetap pengen mendapatkan apapun Bapak Ibu ya, harapanmu terjadi. Ternyata ini yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Jika kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ternyata ini kuncinya Bapak Ibu. Kalau saat ini Bapak Ibu ya toh, pengen apapun ya toh, engkau saya itu apa harus melekat pada Yesus. Yesus adalah firman. Jangan lupa, Yesus adalah firman. Waktu kita melekat pada firman, kita percaya pada firman Bapak Ibu, kita juga tinggal dalam firman. Jadi bukan cuma aku percaya, tapi lakukan firman Bapak Ibu. Itu artinya kalau engkau tinggal dalam aku, ya toh, Yesus adalah firman. Berarti firman itu ya toh, kita harus tinggal di dalam Yesus. Makanya tiap hari kita harus baca Alkitab. Dan firman itu juga katakan kalau saat ini firman juga tinggal di dalam engkau. Berarti firman itu harus kita lakukan. Firman itu harus jadi daging dalam hidup kita. Yang sudah katakan amin. Ya ini Bapak Ibu, kita akan tadi mendapatkan apa yang tadi kita minta, yaitu yang kita harapkan Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu berarti kita diingatkan oleh Tuhan, Yesus adalah firman yang hidup itu Bapak Ibu. Kita harus beriman apapun yang Tuhan janjikan Bapak Ibu. Yaitu kita mau tetap hidup dalam firman Bapak Ibu. Gak
bisa. Berarti kita tidak bisa lepas dari firman. Ya, bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak-Mu. Hari ini kita kepingin terima apapun Bapak Ibu. Kita tiru Abraham. Kenapa ya? Wah, Abraham itu ternyata betul Bapak Ibu. Abraham itu sangat melekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Dia kenapa? Dia tinggal disuruh oleh Tuhan. Dia kok kamu pergi, ya kok dari negerimu. Bayangkan Bapak Ibu punya iman yang luar biasa. Ya, akhirnya jadi Tuhan digenapi. Pergi dari negerimu, padahal dia ini orang yang kaya. Dia diberkati oleh Tuhan, tapi dia tidak punya anak. Ya, waktu itu usianya 75 tahun. Ayo pergi dari negerimu. Dia ngajak Lot, karena Lot ini kan orang tuanya sudah meninggal ya. Itu kan saudaranya Abraham Bapak Ibu, siapa papanya Lot itu. Kemudian dia ajak itu Lot ya sama Sarah istrinya Bapak Ibu, mereka pergi meninggalkan. Coba Tuhan dia itu apa? Belum menunjukkan, aku akan tunjukkan, tapi mana? Biasanya kalau kita itu Bapak Ibu ya toh percaya, kita itu maunya udah ya toh di mana sih ditunjukkan, di mana sih aku disuruh pergi oleh Tuhan. Tapi ini enggak Bapak Ibu. Abraham enggak tahu di mana nanti dia itu akan ya toh dibawa pergi oleh Tuhan. Dia punya iman. Ini penting sekali bagi kita Bapak Ibu. Apapun Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu ya toh Tuhan izinkan kita itu alami masalah. Kita nggak tahu Bapak Ibu karena dulu kenapa sih kok aku alami begini begitu? Kenapa sih? Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, kita mau dalam zona nyaman, enak-enak nggak ada masalah, ya toh kita tahu Bapak Ibu semuanya baik-baik, tapi tiba-tiba buat ada sesuatu yang Tuhan itu mau dalam hidup kita Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata Tuhan mau dalam hidup kita Bapak Ibu, oleh kiri kanan percaya. Jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita. Rancangan Tuhan lebih tinggi dari rancangan kita. Yang sudah dengan amin. Jadi ingat Bapak Ibu, dari apapun tetap punya iman, ya, tetap percaya Bapak Ibu. Harusnya melihat ini sesuatu yang luar biasa. Abraham ini ternyata dia janji-janji Tuhan itu bisa digenapi dalam kehidupannya Bapak Ibu. Ya toh karena Tuhan bilang dalam kehidupan kita Mazmur 91. Pokoknya Bapak Ibu kita harus melekat pada sumbernya. Nah, Yesus itu adalah sumber. Yesus adalah firman. Ternyata Abraham ini melekat pada tadi ya, Tuhan melekat pada janji-janji Tuhan Bapak Ibu. Janji Tuhan itu kan ya firman itu Bapak Ibu. Tuhan berfirman, Tuhan berkata-kata. Itu berarti Abraham melekat. Dan apa yang dilakukan oleh apa upahnya dari Tuhan kata Tuhan? Orang yang melekat ya pada tadi firman, melekat pada Tuhan Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau katakan Mazmur kita baca semua itu ya supaya kita itu dibangkitkan iman kita. Hari ini apapun keadaan kita, Mazmur 91 Bapak Ibu seringkali kita baca. Saya percaya semua pasti hafal ini. Ayo kita perkatakan ya Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Semua perkatakan. Hari ini kita melekat pada Tuhan, melekat pada firman Bapak Ibu. Kita akan terima apa Bapak Ibu? 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya apa? Keselamatan daripadaku. Katakan kiri kanan, terima berkat semua. Amin. Tadi dikenyangkan, diselamatkan ya. Ini Bapak Ibu diberi kemuliaan, dilepas dari kesesakan, diluputkan, umur panjang. Umur panjang bukan usia kita, tapi usaha bisnis kita pun. Ya buat apa kalau umur panjang kita sakit-sakitan, kita hidupnya ya toh enggak berbahagia Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengatakan ingat ya toh, yang terpenting hari ini kita tetap melakukan firman Tuhan. Mau ingatkan dari kita saat itu apa yang dilakukan oleh Abraham Bapak Ibu. Betul, dia melekat itu pada firman Tuhan, melekat pada Tuhan Bapak Ibu. Dia tidak melepaskan itu apapun meskipun keadaan Tuhan bilang ayo pergi kamu, ya bukan negerimu. Dia pergi bersama Sarah istrinya, bersama tadi ponaknya Lot. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya melihat setiap dia itu pergi Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini kuncinya. Kenapa Abraham kok akhirnya jadi Tuhan digenapi? Dia selalu melekat kepada Tuhan. Kemanapun Abraham pergi, setiap dia sampai di tempat ini, sampai ke Sudaya, dia di sini itu mendirikan mezbah. Nah ini Bapak Ibu, penting sekali dari kita. Kita mau tiru Abraham. Kemanapun engkau berada, tiap hari di rumah kita harus ada mezbah. Yang sudah katakan amin. Ingat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pergi, oh iya ya rekreasi, pergi keluar kota, dirikan mezbah Bapak Ibu.
Bapak Ibu bekerja, apalagi yang punya toko, punya pabrik, punya usaha bisnis, atau mungkin Bu saya ikut orang, nggak apa-apa. Ya kita sampai di kantor kita berdoa, ya toh undang hadirat Allah, dirikan mesbah Bapak Ibu. Harus ada pujian dan bahagia, biarkan dia hadir Bapak Ibu. Tuhan janjikan itu 2 Samuel 24 ayat 25. Orang yang mendirikan mesbah seperti Daud Bapak Ibu, yaitu apa? Doanya dikabulkan, ulah berhenti. Yang sudah katakan amin. Ingat Bapak Ibu, semua orang dalam Allah kan alami masalah terus. Apapun mungkin kok dalam pekerjaan, kok orderku turun ya, kok omsetku turun ya. Tapi ingat, tulah itu akan berhenti, masalahmu akan berhenti. Berarti waktu engkau mengundang hadirat Allah, engkau diberkati oleh Tuhan, engkau dirubah hidupmu oleh Tuhan. Sehingga itu Bapak Ibu, kemanapun dia pergi, dia itu selalu dia itu mendirikan mesbah. Nah, ini itu mau sampaikan dari kita itu ada di dalam Kejadian 12 ayat 7, Kejadian 13 ayat 18, manapun di sini dia mendirikan mesbah, langsung dia lagi Bapak Ibu mendirikan kemah lagi, dia atau di kota lain langsung dirikan mesbah. Manapun dia mendirikan mesbah, ini sesuatu dia melekat sama Tuhan. Dia mengakui dia tidak bisa apapun. Terus bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ya toh, oleh sebab itu kemanapun kau naik mobil, engkau mungkin naik becak, engkau mau naik, ya toh, apa itu Grab, naik apa itu namanya? Apa Bapak Ibu? Ojek online ya, apa itu ya? Ojek, Bapak Ibu, Gojek ya, Gojek. Katakan kiri kanan, tetap terus memuji nyembah Tuhan. Ya, kita mau dirikan terus, ya toh mengundang Allah dalam hidup kita Bapak Ibu. Buktikan Bapak Ibu, ini janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Ya, itu yang penting dalam hidup kita Bapak Ibu. Kemudian saya bilang Bapak Ibu, yang pertama tadi dia punya iman Bapak Ibu ya, dia itu punya iman ya toh. Tadi ya dia kemanapun berada, dia selalu mendirikan mesbah ya toh. Kemudian yang pertama itu dia punya iman, yang kedua ini dia mendirikan mesbah. Yang tadi saya bilang yang tentang iman ya, tentang iman tentang Abraham ini banyak Bapak Ibu, kita harus contoh itu. Bayangkan dia disuruh pergi, keadaan tidak baik Bapak Ibu, dia sampai Mesir, waduh gimana ini, keadaan bukan tambah baik ya toh. Dia itu apa? Sampai tidak bisa secara manusia loh. Akan diberkati tadi Bapak Ibu. Allah akan diberkati, malah jadi berkat. Ini malah gimana tidak bisa makan. Tapi ternyata Bapak Ibu, dia tetap pegang itu Bapak Ibu. Dan akhirnya selalu dia punya iman, dan apa yang terjadi? Dia bisa makan meskipun di Mesir. Dia bisa makan Bapak Ibu. Nah ini loh Bapak Ibu, saya melihat dia tidak melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang Bapak Ibu, waktu kau tidak melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan, ada upaya menantimu. Amin. Itu penting dalam hidup kita Bapak Ibu, ada upah. Nah saya lihat setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu, Tuhan juga janjikan kepada Abraham, nanti kamu ya toh akan punya keturunan ya toh, nanti yang jadi ahli waris itu pasti ya toh Eliezer itu. Tuhan katakan ya jadi keturunanmu itu nanti anak kandungmu. Itu tidak mungkin. Karena apa? Usia Abraham dan Sarah sudah tua. Hari ini Bapak Ibu mungkin bukan seperti itu yang kita alami. Oh enggak Bu, saya sudah punya anak, saya ini Bu. Tapi mungkin yang lainnya Bapak Ibu, yang saat ini Bapak Ibu sedang hadapi itu tidak mungkin, mustahil. Yang pengen punya rumah masa bisa menyicil. Tapi katakan kiri kanan, imanmu yang bisa mendapatkan segalanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Aku kok masa bisa aku dapat jodoh pasangan hidup yang seperti aku inginkan? Bisa. Amin. Aku kepingin pekerjaan apapun, Bu, saya sudah tua. Bisa Tuhan berikan Bapak Ibu. Karena saya sering Bapak Ibu yang mendoakan orang, orang itu usia 75 tahun. Tuhan katakan, kalau kamu takut kamu akan diberi penghasilan, kamu diberikan pekerjaan. Dia mikir, tidak mungkin. Perempuan, ibu-ibu loh Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu? Dia tiba-tiba Bapak Ibu, dia itu apa? Dia ketemu Bapak Ibu dengan temannya. Tolong bantu aku, tolong perusahaanku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Tuhan bisa kirimkan malaikat-malaikat. Malaikat kiri kanan, Tuhan bisa kirimkan malaikat-malaikat. Haleluya. Ya, yang sudah pensiun itu Bapak Ibu, itu janji Tuhan sampai hari tua udah berbuah. Iya dong. Tuhan katakan itu Mazmur 92:15. Sampai hari tuaku engkau berbuah. Gemuk. Malaikat kiri kanan bukan badannya, tapi apa? Berkatnya. Berkat rohani, berkat jasmani. Amin. Gemuk, sehat dan segar. Ya, itu penting sekali bagi kita. Akhirnya Bapak
Bapak Ibu, Abraham yang dia dijanjikan seperti itu Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Abraham Bapak Ibu? Itu saya lihat Bapak Ibu ya. Abraham itu sungguh luar biasa. Dia diberkati oleh Tuhan itu, janji-janji Tuhan itu digenapi karena tadi ya, dia punya iman. Dia karena punya anak nanti punya keturunan, langsung dia percaya. Ini adalah suatu visi Bapak Ibu. Ini jangka panjang. Masa bisa kapan dia punya anak Bapak Ibu? Ditunggu-tunggu, ya. Itu sampai ya bayangkan 25 tahun baru dia punya anak, umur 100 tahun Bapak Ibu. Apa yang saat ini Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita Bapak Ibu? Apapun yang sudah Tuhan janjikan itu, saya percaya Bapak Ibu, kalau kita percaya pasti digenapi janji Tuhan. Dia bukan manusia yang lalai menepati janjinya. Dia adalah Allah Bapak Ibu. Iya kan? Kalau kita manusia sekali lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk proses dia dapat anak, tidak semudah itu. Tapi dia tidak melepaskan, dia percaya Tuhan bilang, aku perhitungkan itu. Ya toh, nanti ukuranmu seperti bintang di langit. Bayangkan itu Bapak Ibu. Mana mungkin dia satu aja bilang kok ukuranmu seperti bintang di langit. Tapi dia bilang, wis, tidak lihat. Orang yang percaya itu tidak usah lihat Bapak Ibu. Ya toh, Tuhan sudah katakan itu Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 7. Orang yang percaya itu tidak usah lihat. Tapi ingat, lihat dengan mata rohanimu. Yang sudah katakan amin. Mata hatimu, mata rohanimu. Dia bukan dengan mata jasmanimu. Itu orang yang beriman Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia itu apa? Dia sangat percaya. Dan puji Tuhan, dia itu akhirnya janji Tuhan digenapi. Dia punya anak Bapak Ibu. Setelah punya anak Bapak Ibu, dia disuruh persembahkan anaknya itu. Ya, ini loh anaknya masih kecil. Persembahkan itu sebagai korban bakaran di hadapanku. Waduh Bapak Ibu. Tapi dia punya iman Bapak Ibu. Dia itu apa? Bersama bujangnya, bersama anaknya. Dia tahu saya itu apa di Gunung Moria Bapak Ibu. Dia tahu di Bukit Moria itu apa yang terjadi. Dia bilang sampai itu bujangnya itu, 2 bujangnya. Kamu tunggu di sini ya. Ini kan mau naik ya. Kamu tunggu di sini ya. Aku sama ya toh sama Isa itu naik ya tadi. Kemudian bawa semuanya, bawa kayu, bawa apapun. Baru akhirnya kamu di sini saja. Nanti aku akan kembali. Luar biasa Bapak Ibu. Dia punya nanti aku, ya nanti bukan aku, sorry, nanti kami, itu kalau kita baca di firman Tuhan, kami akan kembali lagi ke sini. Kalau aku itu 1 orang, kalau kami berapa orang? Ya kalau lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang bisa ya kami ya dong. Nah ini kan Abraham sama anaknya sama Isa, berarti ya 2 orang Bapak Ibu. Dia mau sama bujangnya, kami akan kembali lagi ke sini. Imannya, ingat. Kepingin janji Tuhan digenapi, kita keturunan Abraham, mulai dari kanan, perkatakan yang positif, perkatakan yang benar. Amin. Ingat Bapak Ibu, waktu hari ini engkau sakit, aku sudah sembuh. Karena Tuhan bilang waktu engkau berdoa, percaya engkau telah menerimanya, hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, Tuhan mau sampaikan itu. Akhirnya Bapak Ibu, dia betul. Dia tanya lagi supaya itu anaknya ya sudah di Bukit Bapak Ibu. Dia tanya, Bapak, mana Bapak? Ya, kok dia tuh mana dombanya? Abraham ngomong lagi, selalu perkataan yang benar, selalu perkataan iman. Perkataan iman itu selalu perkataan yang benar dan positif. Kalau perkataan yang tidak benar, yang mengerjakan iblis. Tapi perkataan yang benar, katakan di kanan, Tuhan Yesus. Amin. Karena Allah adalah kebenaran itu Bapak Ibu. Makanya perkataan dia katakan, itu sudah disediakan. Tapi kan lihat, Ishak mana ini anaknya? Mana dombanya yang mau disembelih ya, mau dipersembahkan itu kepada Tuhan. Tapi Abraham katakan, sudah disediakan. Ini ya Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, kalau dia begitu kan, gimana ya Abraham pun juga, tapi dia tetap percaya Bapak Ibu. Anaknya diikat Bapak Ibu, sudah siap-siap mau disembelih. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba langsung ada suara. Malaikat itu katakan, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu, sudah siap ini mau disembelih. Jangan kau apa-apakan anakmu. Ya apa? Sudah disediakan. Lihat itu ke belakang. Hari ini Bapak Ibu, apapun yang kita alami Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu lakukan bagian kita. Yang sudah katakan amin, tetap percaya. Katakan di kanan, sudah disediakan Tuhan. Percaya? Pulang dari tempat ini sudah disediakan Tuhan. Besok sudah disediakan Tuhan. Apapun waktumu, masa bisa, mana mungkin bisa. Yang penting imanmu, jangan kau lepaskan itu kepercayaanmu kepada Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, ya
Tuhan itu luar biasa ya toh. Bahkan dia punya iman yang luar biasa. Waktu itu dia juga katakan Bapak Ibu itu di firman-Nya dia katakan meskipun dia katakan ya toh dia secara manusia pasti ya iblis itu kan tidak tinggal dia pasti jadi kamu mati loh, kamu tidak punya keturunan lagi loh. Ya toh, pasti itu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia itu katakan dia punya iman yang luar biasa. Dia katakan Bapak Ibu dia itu apa? Dia katakan di dalam Ibrani 11 itu ayat yang ke-17 ya dan ayat 19 dia katakan Abraham itu kan mempersembahkan tadi anaknya. Abraham itu berpikir gini bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Meskipun tadi anaknya sudah diikat ya mau disembelih Bapak Ibu, ini kan dilihat memang pada ada domba. Tapi dia punya iman lagi Bapak Ibu. Dia bilang itu tadi di dalam Ibrani 11 ayat 19 dia katakan Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati. Meskipun sampai itu Ishak mati, itu pikirannya dia. Nanti Tuhan bisa bangkitkan anakku Ishak. Karena janji Tuhan, nanti keturunanmu seperti bintang di langit. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nanti karena kuasa kebangkitan Tuhan ada. Amin. Ingat keuanganmu dibangkitkan, organ tubuhmu dibangkitkan. Amin. Apapun pekerjaanmu dibangkitkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Pelayananmu dibangkitkan oleh Tuhan. Rumah tanggamu dibangkitkan, hubungan suami istri, anak, menantu. Amin. Baik sampaikan dalam kehidupan kita. Ya, ini imannya Abraham itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita diingatkan, ya tadi Abraham punya iman yang luar biasa. Ya, kemudian dia suka mendirikan mezbah. Ya, kemudian yang ketiga, akhirnya kenapa kok Abraham ini diberkati sampai hari tuanya loh, sampai keturunannya loh Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, yang ketiga dia memberi persepuluhan. Masih persepuluhan kepada siapa? Melkisedek. Tahu nggak ayatnya? Ya kita baca saja itu ya. Kalau ingatkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, perpuluhan itu juga penting Bapak Ibu, persepuluhan. Ya karena Tuhan bilang Malaikat 3 ayat 10. Ujilah aku akan membukakan tingkap-tingkap langitku. Ya, itu yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu, Tuhan mau sampaikan itu di dalam kehidupan kita bagaimana Abraham itu diberkati oleh Tuhan karena suka ya tadi memberi perpuluhan Bapak Ibu. Mari kita akan baca di dalam Keluaran Kejadian 14 ya. Kita akan baca Kejadian 14 ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Yaitu Kejadian 14 mau mengatakan itu. Jadi hari ini Bapak Ibu ya orang ngomong apapun dalam hidup kita ya. Oh ya kalau perpuluhan kan nggak ada. Pokoknya kan ada di perjanjian baru juga Bapak Ibu. Matius 23 Tuhan bilang ya toh. Saya pernah mungkin membacakan juga itu di sini ya. Kita baca semua Bapak Ibu. Kejadian 14 ya ayat yang ke-18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Sama-sama 1, 2, 3. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kenapa Abraham diberkati? Noleh kiri kanan memberi persepuluhan. Amin. Ingat Bapak Ibu, persepuluhan memberikan itu untuk di rumah Tuhan, di gereja Tuhan Bapak Ibu. Ingat gereja itu juga perlu ya saat ini Bapak Ibu kebutuhan itu. Ya seperti kalau kita berumah tangga kan perlu itu bayar listrik, bayar ini, bayar itu Bapak Ibu. Ya toh pemain bayar ya toh apapun pekerjaan juga Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu ini loh nggak bisa lepas. Karena Tuhan bilang ujilah aku akan buka belalang pengerik, belalang pelompat kata Tuhan, yaitu akan diusir semua. Yang juga katakan amin. Ya, mari Bapak Ibu kita mau tetap buka nabur. Ini penting sekali dan kita. Abraham pun juga ya, saya melihat Bapak Ibu ini keturunannya Abraham. Kenapa kok diberkati itu? Ternyata Ishak ini keturunannya Abraham, dia punya anak dari Ishak. Ishak ini waktu keadaan apapun ya, waktu keadaan ingat Bapak Ibu semuanya yang pakai Bapak Ibu dia menabur. Hari ini Tuhan mau katakan situasi kayak gini Bapak Ibu, tapi buktikan kalau engkau nabur ya Tuhan mau beritahu pada kita engkau akan nuai. Kalau engkau tidak nabur engkau tidak akan nuai Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saya ibu untuk makan aja begini atau
tapi Bapak Ibu lihat itu, ya toh ada orang tukang becak yang lebih kasihan dari kita Bapak Ibu. Sama pun saya juga kasihan, jangan punya iman gitu. Iman kita itu lebih baik memberi daripada menerima. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Karena apa kalau bilang lebih baik engkau memberi daripada menerima? Kasih itu memberi. Katakan kiri kanan, kasih itu memberi. Amin. Bukan minta-minta. Allah adalah kasih. Kalau Allah ada di kita, berarti kita harus memberi. Orang yang memberi, katakan kiri kanan, tidak pernah kekurangan, tapi tambah kelimpahan. Amsal 11 ayat 24 25 Bapak Ibu. Orang yang memberi Bapak Ibu, engkau murah hati, engkau memberi itu akan diberi kemurahan-kemurahan oleh Tuhan. Matius 5 ayat 7. Saya lihat Bapak Ibu, itu janji Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu ya, situasi apapun jangan kita coba janda sarfat itu. Dia nggak bisa makan loh, sama manusia dengan anaknya. Tapi oleh kiri kanan, dia memberi makan kalian, mengutamakan orang lain. Yang sudah dengan amin. Akhirnya apa? Jaga sampah tapi kekurangan mati atau enggak? Dia hidup terus diberkati, minyaknya, ya loh, ikan tepungnya enggak pernah berkurang. Oleh kiri kanan kita juga seperti itu. Haleluya. Ya, itu penting Bapak Ibu. Jangan kita aku nggak mau kasih persembahan, aku nggak mau kasih perpuluhan, aku nggak mau sepuh, aku juga sulit kok. Haleluya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Nanti waktu kau melakukan, ingat Tuhan akan melakukan bagian dalam hidup kita. Tuhan sudah bilang itu di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 ayat 10. Kalau engkau itu Bapak Ibu, ya akan menabur Bapak Ibu, sudah disediakan benih. Nanti Tuhan yang akan melipat gandakan. Yang sudah katakan amin. Waktu engkau berbunyi, memberi persembahan, perpuluhan, memberikan apapun, memberi yaitu pertolongan kepada orang lain, engkau memberikan yaitu apapun Bapak Ibu, mungkin saat ini yaitu melakukan kebaikan, engkau katakan, ingat engkau akan terima itu lipat kali ganda. Itu janji Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 dan ayat 10 Bapak Ibu. Mari kita tiru lagi siapa keturunan Abraham tadi yang diberkati karena dia nabur, ya. Tahun itu diberkati berapa? 100 kali lipat. Katakan kiri kanan, tahun-tahun ini dan seterusnya kita diberkati. Amin. Terserah iman Bapak Ibu, 10 kali lipat kayak 100 kali lipat, terserah. Yaitu karena imanku yang bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu, ya. Tuhan katakan lagi, saya melihat keturunan Abraham ini juga diberkati. Siapa itu? Yakub. Jadi ini yang Tuhan mau sampaikan pada kita Bapak Ibu, ya. Tetap memberikan kasih, karena memberi itu adalah itu adalah kasih Bapak Ibu yang nabur terus dan mengumpulkan hartamu di surga. Kemudian Yakub, yaitu Yakub ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Kejadian 32, nggak usah kita baca ya ayat 9 dan 10. Dia ini kenapa bekerja keras? Ingat Bapak Ibu, kalau hari ini kita ini bekerja keras, saya percaya engkau akan terima hasil yang luar biasa. Tapi kalau kita malas-malasan, haleluya Bapak Ibu. Orang yang bekerja, pasti seorang petani ya. Kalau bekerja, itu ilustrasinya di firman Tuhan. Seorang petani, kalau bekerja, ya toh, pasti dia bisa tadi Bapak Ibu menghasilkan hasil. Meskipun itu, ya toh penuh ketekunan. Saat ini Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu kok kayaknya, saya jual ini, jual itu, saya usaha ini, usaha itu kok tidak ada hasilnya, enggak, saya percaya. Tuhan itu berjanji, pasti orang yang bekerja diberkati Tuhan, akan terima upah dari Tuhan Bapak Ibu. Engkau akan kelimpahan, itu janji Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ya sampai itu Yakub, dia cuma bawa tongkat pergi dari negerinya. Akhirnya apa? Dia bekerja di ladang, kerja keras Bapak Ibu. Dia mulai bawa 2 pasukan. Kakaknya dikasih juga yang lembu, yang domba, yang tabur-tabur. Coba kalau dia kaya. Hari ini Tuhan mau sampaikan, kalau engkau, itu janji Tuhan Bapak Ibu, kalau engkau bekerja keras, kalau engkau bekerja sungguh-sungguh, itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba kita baca itu ya. Jadi ingat Bapak Ibu, hari ini mungkin saya sudah kerja di orang itu, tapi kok maaf aku gajinya aku cuma begini. Tapi Tuhan bilang Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, ayo Bapak Ibu, Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Kita baca Amsal 10 ayat yang ke-4b. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 10 ayat 6a. Berkat ada di atas kepala orang benar Bapak Ibu. Tuhan mau katakan ya. Jadi hari ini Tuhan mau katakan
Abraham ini tetap juga diberkati Yusuf. Ingat Bapak Ibu, Yusuf ini punya karakter yang baik. Tuhan mau saat ini janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ini Abraham ini juga punya karakter yang baik loh Bapak Ibu. Bayangkan, ya toh lo disuruh milih dulu kan sebenarnya dia kan kalau dipikir omnya ya kan lebih tua. Ya sudahlah, aku dulu milih. Tapi enggak, dia bilang, Lord, kamu pilih yang mana Lord? Ya toh, yang mana? Wah, coba Bapak Ibu, ini kalau ya toh, sampai itu orang yang baik itu enggak akan seperti itu Bapak Ibu. Dia selalu mengalah. Kemudian Yusuf pun juga begitu, dia punya karakter. Ini karakter penting Bapak Ibu. Engkau bisa diberkati Tuhan kalau punya karakter yang baik. Orang yang punya karakter tidak baik bisa tidak masuk surga. Kok bisa Bu? Galatia itu Bapak Ibu. Ya toh, Tuhan katakan Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Tuhan bilang Bapak Ibu ingat, kalau engkau iri hati, engkau saat ini marah, engkau berseteru, ya Tuhan katakan banyak dan yang lain dan sebagainya Bapak Ibu. Banyak itu di situ dikatakan dan sebagainya itu berarti ya toh melakukan hidup yang tidak benar Bapak Ibu. Ya toh, apa yang terjadi Tuhan katakan, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan bilang kalau engkau saat ini Galatia 5 ayat 22-23 kasih, setia, taat, murah hati, lemah lembut, penguasaan diri, kebaikan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan mengatakan dalam hidup kita, engkau akan terima masuk dalam kerajaan surga. Di bumi juga seperti di surga. Ya, ayo kita berdiri, kita responi perkataan Allah ini Bapak Ibu. Kita ditunjukkan oleh Tuhan. Yusuf ini dia dibuang saudaranya iri Bapak Ibu, dibuang ke sumur Bapak Ibu. Sumurnya puji Tuhan, ya. Dia tetap punya hati yang tulus, dia tidak marah, dia tetap pegang visinya Tuhan, dia pegang janji Tuhan. Nanti semuanya akan nyembah kamu, matahari, bulan, dia tuh semuanya akan nyembah kamu. Tapi kok gini? Dia tidak seperti itu. Dia tetap pegang janji Tuhan. Dia tetap punya visi apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Katakan kiri kanan, jangan dilepaskan, jangan bersungut-sungut. Kalau engkau bersungut-sungut, hilang Bapak Ibu, kau tidak akan terima upah. Akhirnya apa? Dia dibuang sumur, dijadikan budak, difitnah, masuk penjara. Bayangkan dia bisa jengkel sama saudaranya. Disitulah makanya Bapak Ibu hari ini engkau alami apapun, engkau sedang alami proses, engkau sedang menuju berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Katakan kiri kanan, mau terima berkat berupa amin lewat masalah yang kita hadapi Bapak Ibu. Itu yang kita ini Roma 8:15. Saya gitu sampai sekarang, saya dari sejak saya masih anak-anak sampai sekarang saya selalu pegang firman. Penderitaan yang gak aku alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Berarti penderitaanmu mungkin segini penderitaanmu, engkau akan terima 100 kali lipat. Amin. Dari apa yang saat ini kau alami Bapak Ibu, tergantung iman kita Bapak Ibu. Dan Tuhan mau sampaikan Yusuf tidak marah. Dia diangkat di situ, dia dipertemukan dengan Fir'aun. Dia diangkat Bapak Ibu jadi orang kedua di Mesir. Tapi tiba-tiba saudaranya datang, dia tidak marah. Ingat, dia diperlakukan apapun, dibunuh, diperlakukan apapun, jadi budak di penjara itu gara-gara saudaranya. Tapi dia tetap malah memberkati, memberi makan, kasih tempat yang terbaik. Hari ini bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Waktu kau saat ini memberkati musuhmu, doakan musuhmu, berkati musuhmu. 1 Petrus 3 ayat 9. Untuk itulah kau dipanggil untuk memperoleh berkat. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita Bapak Ibu. Jangan lepaskan Bapak Ibu. Melekat pada Tuhan, melekat pada sumber berkat. Sumber berkat adalah Yesus. Yesus adalah firman yang hidup itu Bapak Ibu. Lakukan firman. Ampuni aku Tuhan. Kalau selama ini tadi Bapak Ibu, engkau masih jengkel, masih apapun, ketakutan, khawatir, Tuhan katakan jangan kau khawatir. Murni di udara Tuhan pelihara, apalagi engkau. Orang yang takut khawatir tidak bisa menambah seharga saja dalam hidupnya. Hari ini engkau akan bisa maju. Engkau akan diberkati lebih lagi. Kuncinya jangan takut. Usir itu lo takut, keluar lo takut, keluar lo khawatir. Di dalam Yesus aku diberkati. Pasti aku bisa dapat pekerjaan. Pasti anak ada terjodoh. Pasti aku bisa dapat rumah. Pasti aku punya keturunan. Pasti aku saat ini punya saat ini pasangan hidup jodoh dari Tuhan. Pasti aku saat ini punya saat ini uang untuk bisa bayar utang. Enggak tahu cara Tuhan sanggup. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita mau saat ini responi firman Allah. Percaya. Jangan lepaskan kepercayaanmu itu kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu. Sebab aku percaya bukan karena
sembuhkan. Kami angkat tangan Bapak untuk Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Pendeta. Oh ini Tuhan, urapi hamba berkati Tuhan. Allah Tuhan, urapan Tuhan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mau angkat menghadapi apapun dalam Tuhan Yesus. Dan Yesus berkuasa. Kami percaya Tuhan, apapun yang kamu hadapi Tuhan, kau izinkan Tuhan, kau sanggup melakukan sesuatu buat ini Tuhan. Dan hamba menjadi saksimu yang luar biasa. Engkau dipermuliakan lewat ini Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati saat ini kesehatannya Bapak, sembuh. Kau sanggup gantikan yang luar biasa. Kau berkati rumah tangganya, kau berkati Tuhan saat ini Tuhan yang kamu Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya Bapak. Kemana pun ini berada Tuhan, kau berkati jadi berkat Tuhan. Jadi dalam tangan yang luar biasa Tuhan. Tuhan kami percaya jemaatmu dan hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya setiap mencari Engkau Tuhan. Kami terima kehidupan, kami terima kelegaan, kami terima pemulihan daripadamu. Amos 5 ayat 14. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih buat pelayanan firman-Nya, buat dukungan Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita memberikan persembahan yang kedua, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan begitu. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, saya selaku Yud Habakuk Pastor, maksud saya mewakili Gembala Yud Habakuk Ministry di tempat ini mau menginformasikan bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak muda, remaja, saya mendorong untuk mendukung mereka atau saya mengajak mereka untuk ikut ibadah gabungan yang akan diselenggarakan di tempat ini pada hari Jumat jam 6 malam. Iya, akan dilayani oleh saya sendiri. Ini kita akan mengundang beberapa anak muda Bapak Ibu, yaitu dari gereja GKKI sama gereja Agape atau gereja Harvest Ministry. Jadi sekali lagi saya memberikan informasi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak muda atau yang merasa muda, tolong mengirimkan anaknya untuk mengikuti ibadah gabungan pada tanggal 1 Agustus hari Jumat yang akan dilaksanakan di tempat ini. Apabila putra putri panjenengan Bapak Ibu mungkin sedikit datang terlambat dan sudah melihat parkirnya penuh, bisa langsung dialihkan langsung saja ke masjid. Saya kira ini akan ramai karena kita akan ibadah gabungan yang disertai dengan KKR. Yang kedua, buat malam hari ini kami juga mewakili Yud Habakuk Ministry masih dalam rangka penggalangan dana yang dibutuhkan untuk acara di tanggal 1 Agustus ini. Hari Kamis tetap ada ibadah persekutuan doa ministry di tempat ini pada pukul 11. Lalu yang berikut hari Selasa kita belum tahu dilayani oleh siapa ini. Belum tahu, nanti informasinya akan menyusul. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Kita akan menutup doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapak Ibu silakan untuk kembali saja. Semula kita akan
Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat, marifat, taulah yang turun atas hambamu. Beri kekuatan kesetiaan terus mengalir